saya akan menjelaskan materi bab 1. Di sini ada pentingnya perkembangan emosional siswa. Perkembangan emosional siswa yang sehat merupakan bagian penting dari pertumbuhan siswa. Emosi yang stabil dan positif berkontribusi pada kesejahteraan akademis, sosial, dan kesehatan mental siswa. Siswa yang mampu mengelola emosi dengan baik cenderung lebih bahagia, memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, dan lebih mampu berinteraksi dengan orang lain secara positif. Dan ada juga program bimbingan dan konseling di sekolah. Program bimbingan dan konseling di sekolah dirancang untuk membantu siswa mengatasi masalah emosional, mengembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan kesehatan mental. Program ini biasanya melibatkan konseling individu, kelompok, dan kegiatan pendukung lain yang bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan emosional. Bab 1 penelitian terdahulu. 1. Efektivitas bimbingan dan konseling dalam pengembangan emosional. Layanan konseling individual secara signifikan membantu siswa mengelola emosi negatif seperti marah, stres, dan kecemasan. Faktor utama keberhasilan adalah komunikasi efektif antara konselor dan siswa. 1. Teori dasar tentang konseling individual. Pengertian konseling individual. Konseling individual adalah layanan bimbingan yang diberikan secara personal antara konselor dan konseli untuk membantu individu memahami, menerima, dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. B. Tujuan konseling individual: membantu siswa mengidentifikasi dan memahami emosi mereka, mengajarkan strategi untuk mengelola emosi negatif seperti kemarahan, stres, dan kecemasan, memberikan dukungan emosional dalam suasana aman dan rahasia. 2. Strategi pengelolaan emosi dan konseling. 1. Teknik relaksasi, membantu siswa mengelola stres dan kecemasan, dan latihan pernapasan atau meditasi. 2. Latihan assertiveness, mengajarkan siswa cara mengungkapkan kemarahan atau ketidaknyamanan tanpa menyakiti diri sendiri. Bab 2. Metode dan jenis penelitian. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah kualitatif, observasi, dan wawancara. Metode ini dipilih karena sangat berguna ketika peneliti ingin mendapatkan pengalaman yang mendalam dan komprehensif tentang suatu fenomena sosial atau perilaku manusia. Selain itu, dengan adanya metode wawancara memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini adalah penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar dipilih karena makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih mengenal pengaruh pelaksanaan program bimbingan dan konseling terhadap perkembangan emosional siswa di sekolah. Hasil dan pembahasan. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan emosional siswa. Peningkatan prestasi akademik. Siswa yang mendapatkan bimbingan dan konseling cenderung menunjukkan peningkatan dalam prestasi akademik. Dengan dukungan yang stabil, mereka lebih mampu fokus pada studi dan mencapai potensi mereka. Hasil penelitian tentang pengaruh pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap emosional siswa di sekolah. Peran bimbingan konseling dalam memahami dan mengelola emosi. Bimbingan dapat membantu siswa memahami dan mengelola emosi mereka sendiri. Dengan demikian, siswa dapat lebih efektif dalam menghadapi situasi yang menantang. 5. Penutup. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi secara optimal. Dari beberapa poin yang penulis kemukakan di atas, untuk menjadi seorang pekerja terampil yang menyelesaikan tugas dalam waktu yang wajar, seseorang harus memiliki pemikiran yang strategis agar dapat meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan studi dan tugas lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.